Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita masih mengikuti kebaktian rumah tangga secara online. Kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan keluarga untuk dapat mengikuti berkebaktian rumah tangga masih secara online pada malam ini. Sebelum kita mulai, mari kita ambil saat teduh sejenak dalam doa pribadi lepas pribadi. Saat teduh dimulai. Ya Allah, inilah kami dengan segala keberadaan kami. Tuntunlah kami semua oleh Roh Kudus, sehingga hati dan pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami tertuju hanya kepada Allah. Kita akan menyampaikan pujian dari PKJ 19 ayatnya yang pertama dan kedua. Yesus rela mati disalib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Bapak, Ibu, saudaraku, mari kita teguhkan votum dan salam secara bersaut-sautan. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi, mari kita sambut votum dan salam tadi dengan pujian dari PKJ 14. Selamanya.
Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menyatakan ungkapan syukur kita melalui doa secara bersahut-sahutan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk napas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Begitu pula untuk berbagai bentuk berkat-berkat dari Tuhan yang mengalir dalam hidup kami. Bahkan untuk penyertaan Roh Kudus yang memampukan kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk ikatan kasih persaudaraan yang terjalin di antara kami. Didiklah kami untuk selalu bersyukur dan menyatakan syukur tersebut dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga kami semakin rendah hati dan menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah namamu ya Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Robert N. Kindangen, marilah kita memuji kembali dari PKJ 15. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah yang kekal, Allah yang kami kenal, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kembali kami datang mengucap syukur buat kasih setia-Mu yang terus-menerus kami rasakan. Penyertaan melalui firman, sebentar lagi kami akan baca dan renungkan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami, agar kami dapat memahami berita firman-Mu, dan kami juga dapat terus diberi kekuatan untuk melakukan di dalam kehidupan keseharian kami. Tolong sertai dan perlengkapi hamba-Mu,
dalam kelemahan dan keterbatasan, agar firman ini boleh disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, berfirmanlah kepada kami ya Kristus, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Bagian Alkitab yang akan menjadi pembacaan kita dalam KRT sekaligus nanti persiapan perjamuan kudus malam hari ini dari Roma 7 ayat 14 sampai 26. Saya akan bacakan bagi kita. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan memelihara firman dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, keluarga yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita adalah berjuang untuk taat. Ada seorang jemaat yang memberitahu pendetanya bahwa ia akan pergi ke kota suci Yerusalem. Dan dia mengatakan keinginannya, Pak Pendeta, saya ingin mengunjungi Gunung Sinai. Saya berencana untuk mendaki sampai ke puncak gunung itu, dan setelah tiba di sana, saya akan membaca 10 perintah Allah keras-keras. Si pria ini mengira bahwa pendetanya akan senang dengan apa yang dikatakan. Tapi ia terkejut saat mendengar apa tanggapan dari pendeta tersebut. Tahukah Bapak, saya memikirkan satu ide yang lebih baik, kata pendeta ini. Dan pria ini bertanya, apa ide itu Pak? Dan pendeta ini berkata, daripada menempuh perjalanan beribu-ribu kilometer untuk membaca 10 perintah Allah di Gunung Sinai, mengapa Bapak tidak tinggal saja di rumah dan menaati 10 perintah tersebut? Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai ketaatan itu tidak datang dengan sendirinya.
tidak datang secara otomatis, namun perlu dilatih. Ketaatan kepada hal-hal di luar agama saja kita harus belajar, harus ikuti. Demikian juga dengan ketaatan kepada Tuhan. Tentu saja sebagai orang percaya kita tahu bahwa panggilan kita adalah untuk taat kepada Tuhan. Ketaatan dalam segala hal. Baik dalam situasi di mana kita merasa sebagai situasi yang baik, ataupun di situasi di mana kita rasakan itu sebagai situasi yang kurang baik. Bapak Ibu Saudara, kita seringkali gagal untuk taat. Bukan saja karena situasi yang sulit, tapi seringkali gagal untuk taat ketika ada tawaran-tawaran yang menyenangkan bagi kita. Hari ini kita belajar bagaimana taat dari Rasul Paulus yang berjuang untuk dapat menjalankan ketaatannya kepada Allah. Dalam perikop ini Paulus memperlihatkan ada dua pribadi yang saling bertolak belakang. Ia melakukan apa yang dibencinya, bukan apa yang dikehendakinya. Ia memiliki kehendak, tapi bukan apa yang baik, meski ia mengetahui apa yang seharusnya dilakukannya. Rasul Paulus mengalami pergumulan dan berjuang untuk melakukan apa yang baik. Namun di sisi lain, ia sadar bahwa ia terus memikirkan apa yang jahat. Perikop ini mau mengupas pergumulan batin dari Rasul Paulus antara hidup benar dan juga melawan keinginan-keinginan dosa. Paulus berjuang atau bergumul dengan dosa bukan karena ia adalah orang berdosa, melainkan karena ia sudah dikuduskan Allah. Dosa tidak lagi berkuasa di dalam dirinya. Dan sebagai orang yang sudah dikuduskan Allah, dosa membuat dirinya tidak nyaman. Membuat Rasul Paulus merasa ada sesuatu yang harus terus-menerus dia perjuangkan agar supaya dosa itu tidak mempengaruhi dirinya lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Paulus menjalani hidup yang kudus, kepekaan terhadap Roh Allah yang membuat dirinya terus-menerus berjuang, bergairah untuk berjuang memuliakan Allah, bergairah untuk melawan dosa itu. Itulah sebabnya mengapa ia begitu terpengaruh atau merasa tidak nyaman atau merasa ada sesuatu yang salah ketika dia melakukan dosa. Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita bisa terlepas dari dosa yang membelenggu itu? Kita tahu bahwa dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu. Namun ada satu pribadi yang dapat menolong dan melepaskan kita dari kuasa dosa, dari belenggu dosa, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Rasul Paulus berkata, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Roma 7 ayat 24 sampai 25. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, kita telah dimerdekakan dari dosa. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan menjadi hamba kebenaran. Rasul Paulus menyadari dirinya bukan manusia sempurna dan masih dapat jatuh ke dalam perilaku keberdosaan. Untuk itulah Rasul Paulus bergumul dan
dia menyadari bahwa yang harus dilakukan adalah menyerahkan dirinya sepenuhnya menjadi milik Kristus. Bapak, Ibu, saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kepada Kristus, kasih kita kepada Kristus akan membuat kita senantiasa berjuang untuk hidup kudus dan taat di hadapannya. Yang perlu diingat adalah karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita, maka hidup dalam ketaatan adalah sarana bagi kita untuk mengucap syukur atas kasih-Nya bagi kita. Dan dengan mengucap syukur, kita tidak akan merasa bahwa menjalankan ketaatan itu seperti sebuah kewajiban yang memberatkan. Namun menjadi menyenangkan. Ketaatan itu menjadi menyenangkan karena kita melakukannya sebagai ungkapan syukur. Untuk itu, milikilah komitmen untuk meninggalkan dosa dengan sepenuh hati, dan kita menghargai pengorbanan Kristus dengan menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari yang penuh ketaatan seperti yang diinginkannya. Melalui ketaatanlah kita akan menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus, bahwa kita adalah saksi-saksi Kristus yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari Minggu nanti kita akan memasuki perjamuan kudus. Dan biarlah sebelum kita memasuki perjamuan kudus, kita kembali diingatkan akan hakikat kita sebagai orang percaya yang hidup taat dan melakukan kehendak Kristus. Dan sebagai bahan perenungan bagi kita yang bisa kita diskusikan pada saat ini dengan mempause sebentar tayangan ini, atau bisa juga kita diskusikan bersama anggota keluarga setelah tayangan ini selesai. Pertanyaan untuk didiskusikan yang pertama, apa yang saudara lakukan ketika ada godaan untuk melakukan hal-hal kedagingan sehingga membuat kita sulit taat kepada Tuhan? Dan yang kedua, mengapa kita tidak bisa hidup dalam kekudusan dan ketaatan untuk terus-menerus berada dalam kasih Allah? Selamat merenungkan dan selamat mendiskusikannya. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini kita akan masuk ke dalam pengujian diri. Dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk menyambut dan mengikuti perjamuan kudus yang akan datang, baiklah kita mencoba secara jujur untuk melihat dan menguji keberadaan kita, agar berkenan di hadapannya. Sebab, jikalau kita ambil bagian dalam perjamuan kudus dengan cara yang tidak berkenan, maka kita berdosa terhadap Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita menguji diri kita sendiri, dan sesudah itu baru mengikuti perjamuan kudus. Sebagai orang-orang berdosa yang telah menerima anugerah keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, 1. Sudahkah kita memohon pengampunannya atas dosa-dosa yang kita lakukan dan bertekad hidup dalam pembaharuannya? 2. Sudahkah kita juga meminta maaf dan memaafkan kepada sesama yang bersalah kepada kita, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita? 3. Sebagai persekutuan orang percaya, sudahkah kita melaksanakan panggilan Tuhan untuk hidup dalam kasih dan setia melakukan kehendak-Nya?
Mari kita merenungkan pertanyaan ini sambil kita bersaat teduh sejenak. Kini kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan hati kita, menyampaikan permohonan di hadapan Tuhan, agar Ia melayakkan kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus pada minggu yang akan datang. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 27 ayat 1 dan 2, meski tak layak diriku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, yaitu demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan menyampaikan persembahan syukur kita yang akan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 8. Demikian bunyinya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan
di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita ambil pujian kita kembali dari PKJ 147 ayatnya yang pertama dan ketiga. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, mari kembali kita merendahkan hati, kita akan mendoakan pokok-pokok syafaat kita dan juga persembahan yang telah kita berikan. Mari kita berdoa. Allah Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang terus-menerus ditunjukkan bagi kami. Dalam keterbatasan, kelemahan, dan keberdosaan kami, Tuhan tidak tinggal diam, tapi terus-menerus memperlengkapi, menguatkan, dan mengingatkan kami, agar kami tidak terjerumus dalam kedagingan dan keinginan-keinginan kami yang jahat. Engkau juga yang menolong kami melalui masa-masa sulit karena pandemi COVID-19 yang masih kami alami. Hari Minggu nanti kami merencanakan akan memulai kembali melakukan kebaktian minggu di gereja bersamaan dengan perjamuan kudus dalam rangka Hari Pekabaran Injil GKP. Itulah sebabnya saat ini dalam kebaktian rumah tangga sekaligus kami mengadakan persiapan perjamuan kudus. Tuhan kiranya menyertai rencana kebaktian di gedung gereja yang akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan, di mana jemaat yang hadir mengenakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum memasuki gedung gereja, diperiksa suhu tubuh, duduk berjarak, serta mengusahakan tidak bersentuhan satu dengan yang lain. Kami mau mentaati protokol kesehatan yang dilakukan sebagai respon kasih kami terhadap kesehatan bersama. Tuhan, tolong persiapan-persiapan yang saat ini sedang dilakukan oleh majelis jemaat dan gugus tugas GKP serta pihak-pihak yang lain terkait dengan peribadahan di GKP Rangkas Bitung dan pengurus pos kebaktian Maja dan Teluk Lada, agar kami dapat melaksanakan kebaktian di gedung gereja dan tetap terjaga kesehatan. Tuhan juga yang menyertai sebagai suami dan istri, anak-anak, mertua, menantu, dan semua anggota keluarga kami. Kiranya kami diberikan kesehatan, kesanggupan melakukan segala aktivitas dengan baik, demikian juga dengan pekerjaan, usaha, dapat kami lakukan dengan baik, dan Tuhan mengaruniakan kecukupan bagi keluarga kami. Bagi anak-anak kami yang sedang merencanakan
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan berkati apa yang diusahakan dan Tuhan berikan yang terbaik. Kami juga mau berdoa buat anggota jemaat yang saat ini sedang mengalami berbagai-bagai pergumulan, yang sakit, Tuhan jamah dan pulihkan, yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan berikan kecukupan, yang sedang berkonflik antar pasangan atau dengan pihak lain, Tuhan hadirkan damai sejahtera, yang mengalami perlakuan tidak adil, Tuhan tolong, kuatkan, dan hadirkan keadilan. Kami mengingat pemerintah, aparat keamanan, TNI, Polri, yang mengusahakan terciptanya keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan berikan hikmat untuk mewujudkannya. Biarlah seluruh elemen bangsa Indonesia mau bekerja sama, saling mendukung, saling mendoakan. Dengan demikian, seberat apapun masalah bangsa Indonesia dapat kami pikul dan selesaikan bersama. Secara khusus, pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, kami percaya dengan keterlibatan semua elemen bangsa ini, kami bisa menghadapi dan menyelesaikannya. Kami bersyukur atas berkat yang mencukupkan kami. Dan sebagian berkat kembali kami persembahkan sebagai persembahan syukur. Kiranya persembahan ini dipakai untuk mewujudkan kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama. Saat ini kami juga mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu penutup. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini arahkan hati kita kepada Allah dan terimalah berkat. Kasih karunia Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Kebaktian kita selesai, Tuhan memberkati.